apa. Nauzubillah min dzalik. Baik, kemudian kedua. Kenapa kok mereka tidak mendapatkan manfaat? Beliau katakan lima annahum akhta'u tariqahu. Karena mereka ini salah jalan. Salah cara dalam menuntut ilmu. Wa taraku syara'itahu, dan mereka adalah meninggalkan apa? Syarat-syarat dalam menuntut ilmu. Padahal wa kullu man akhta'a dhalla. Orang yang sesat, orang yang salah jalan itu akan tersesat. Dan wala yanalu al-maqsuda, dan tidak mendapatkan apa yang dimaksudkan. Baik, di sini dulu Bapak Ibu. Kita perlu merenung juga. Kalau kemudian dilihat metodologi pembelajaran di masa sekarang dengan di zaman dulu, ya, itu lebih bagus masa sekarang. Ya, dengan ada model pengembangan motorik, ya kan? Ada lagi apa? Macam-macam lah gitu ya. Ya, pengembangan ini, agar murid bisa ini, bisa ini, bisa ini. Target pembelajaran ini, dan segitu. Sasarannya ini, kisi-kisinya ini. Masya Allah gitu. Komplit dan detail. Hingga gurunya tidak sabar untuk mengajarkan itu satu persatu. Hingga muridnya juga tidak bisa sabar untuk mengikuti satu persatu dari tujuan-tujuan pembelajaran tersebut. Kenapa tidak sabar? Karena saking detailnya. Gurunya yang mumet, muridnya yang mumet. Gimana betul? Podo mumetnya kabeh. Ya. Orang-orang dulu dalam proses pembelajaran itu sederhana banget. Kami misalkan, mohon maaf, di pesantren itu kalau ditanya, kurikulumnya apa? Enggak ada. Ya, kurikulum di pesantren itu yang mengikuti judul bab subbab yang ada dalam kitab yang dikaji. Misalkan di Ta'lim Ta'lim, apa kisi-kisinya? Ya, apa yang ada dalam kitab tersebut sudah komplit kisi-kisinya. Tinggal diikuti aja semuanya dengan sabar gitu. Insya Allah sampai gitu. Tapi kita bisa melihat Bapak Ibu, bagaimana hasil orang-orang terdahulu dalam pembelajaran gitu. Luar biasa. Allah alam bisawab, ya saya tidak tahu. Menteri Pendidikan kita kemarin, salah satu metode pembelajaran itu tidak perlu menghafal gitu. Ya mungkin ada yang sepakat, ada yang tidak sepakat. Tapi saya termasuk yang tidak sepakat gitu. Ya. Walaupun akhirnya anak saya sekolah ya sudahlah mengikuti apa yang sudah ada dalam sekolahan gitu. Nanti bagaimana Allah alam bisawab. Ya tinggal orang tuanya aja banyak doa kepada Allah. Tapi kita bisa melihat hasil orang terdahulu di dalam proses pembelajaran itu. Kenapa? Lebih mengakar misalnya, lebih kuat misalnya. Dan perkembangannya juga lebih bagus. Apa yang salah dulu dan sekarang? Mungkin tidak ada yang salah di situ. Karena metodologi tentu harus ada proses namanya tatwir, pengembangan. Dan tentu namanya metodologi adalah sesuatu yang mutaghayyirat, bukan sesuatu yang sawabit. Jadi monggo-monggo saja. Ya, tidak ada masalah dengan itu semuanya, Bapak. Pengalaman kami dulu di pesantren itu, saya masa-masa kecil di pesantren, dalam waktu yang singkat harus menghafal sekian matan ilmu. Harus dihafal. Ya, ini harus dihafal, ini matan ini harus dihafal ya. Ada materi nahu, sorof, ya harus dihafal semua. Kaidah-kaidahnya, fikih juga harus dihafal. Ini juga harus dihafal. Bahkan termasuk, mohon maaf, saya dulu di SD itu nilai IPA saya bagus, bukan karena saya pintar IPA, bukan. Pengalaman saya, karena saya menghafal rangkuman. Dulu mungkin Bapak Ibu yang tahun berapa itu ya, 80-an ya, sekolah di SD itu, saya masih ingat, kita belajar itu lungsuran ya, materinya kita, buku-bukunya itu lungsuran dari senior. Nah saya masih ingat, di IPA itu mesti di akhir pembahasan itu ada rangkuman, itu yang saya hafal. Sehingga ketika ujian, ya itu yang keluar. Jadi saya bisa menjawab, bukan karena saya pintar IPA, tapi karena saya menghafal itu. Bahkan termasuk
apa namanya yang lainnya gitu. Karena menghafal. Tapi sekarang ini anak tidak dibebani menghafal. Mungkin dari satu sisi bagus supaya tidak ada beban berat gitu. Tapi di satu sisi bahayanya adalah Bapak Ibu, orang tidak punya metodologi dalam proses pembelajaran. Allahu alam ya. Karena lagi-lagi saya sampaikan karena metodologi ini adalah sifatnya apa? Mutaghayyirat. Baik. Guru kami dulu pernah mengatakan begini Bapak Ibu. Ini mungkin sifatnya subjektif dan tidak sesuai dengan perkembangan ilmu pendidikan di masa sekarang ini. Kesalahan para tulab itu cuma di dua hal. Satu adalah niat, kedua tujuan. Ya, niat dan tujuan. Dan insya Allah nanti akan dibahas oleh beliau. Niat dalam thalabul ilmi itu apa? Dan tujuan dalam menuntut ilmu itu apa? Gitu. Apa tujuan dalam menuntut ilmu itu? Yang dimaksudkan tujuannya adalah goal akhirnya. Kalau dalam bahasa disebut goyahnya. Bukan dalam prosesnya bukan. Misalkan panjenengan dulu ketika kuliah, ada mungkin S1, S2, S3 gitu ya. Bahkan mulai dari SD, SMP, SMA. Tujuan semua itu untuk apa? Dan niatnya untuk ikut itu apa? Ya. Itu penting juga untuk menjadi bahan renungan bagi kita semuanya. Baik itu ya. Kemudian yang ketiga, Bapak Ibu, yang disampaikan oleh beliau Syekh Azdanuji di paragraf ini, faratu wa ahbabtu an ubayyina lahum tariqat ta'allum ala ma ra'aitu fil kutub. Nah, disitulah saya memiliki keinginan dan saya senang untuk menyusun satu buku, dan buku ini dengan satu tujuan, ya, dengan satu tujuan bisa memberikan tambahan wawasan, khazanah ilmu pengetahuan juga, fikriyah juga bagi para penuntut ilmu di dalam menuntut ilmu. Nah, tentu di sini semua kita di masa sekarang ini juga Bapak Ibu perlu terus menganalisa. Ya, terus menganalisa gitu. Ya, karena tentu zaman berubah, butuh metodologi baru dan begitu seterusnya. Apalagi di masa sekarang ini media sosial sudah begitu kuat, mungkin perlu pembelajaran yang lain. Ya. Supaya kemudian anak ini memang apa namanya ya? Satu sisi tidak terpenggak oleh media sosialnya, tapi satu sisi dengan media sosial dia bisa bermanfaat gitu. Allah alam gimana caranya gitu ya. Karena sulit juga untuk dihindari di masa sekarang ini. Ya, sulit dihindari. Bahkan kita pun juga sulit menghindarinya. Ya, mungkin ada perlu metodologi baru ya. Dan itu bisa dijelaskan, bisa dipaparkan supaya kemudian orang bisa mendapatkan manfaat dari itu. Nah, yang keempat yang disampaikan oleh beliau Syekh Azdanuji di sini adalah rojaan ad-du'a li minar raghibin fihi al-mukhlisin. Tentu buku itu ditulis dengan semata-mata adalah amal jariahnya di hadapan Allah. Ini Bapak Ibu. Jadi ini salah satu goyahnya. Ya. Jadi ilmu itu menjadi amal soleh, ilmu itu menjadi amal jariah. Berharap doa dari para pembaca, berharap doa dari siapapun orang yang mempelajari kitab ini, mudah-mudahan penulisnya, mu'alifnya, musannifnya, guru-gurunya, ya, dan kita semuanya ini mendapatkan manfaat dari ilmu tersebut. Semoga, ya. Tentu di situ ada kata ar-raghibin fih dan al-mukhlisin. Ya, bagi para pencinta ilmu dan orang-orang yang tulus di dalam menuntut ilmu. Baik. Kemudian